Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Saku Kita. Oke, sebelum dimulai, aku mau disclaimer dulu nih. Jadi, konten ini dibuat semata-mata untuk edukasi, bukan rekomendasi keuangan atau ajakan berinvestasi. Semua keputusan finansial harus disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan pribadi masing-masing. Zaman dulu, orang belum kenal uang, tapi tetap bisa beli makan. Caranya, tukeran. Ayam ditukar beras, garam ditukar kain. Namanya barter. Tapi makin lama, sistem barter makin ribet. Gimana kalau yang punya kambing pengen tukar sama roti? Tapi si tukang roti nggak butuh kambing. Ya, otomatis gagal transaksinya. Akhirnya, manusia cari solusi. Pakai uang komoditas. Barang-barang yang dianggap punya nilai, contohnya pakai garam di Roma, pakai kerang di Afrika, dan pakai emas hampir di mana-mana di seluruh dunia. Tapi repot juga ya bawa-bawa garam sekarung buat belanja. Lalu muncullah inovasi baru, uang kertas. Awalnya cuma janji kertas ini bisa ditukar emas kapan aja. Tapi lama-lama janjinya hilang, emasnya nggak kelihatan. Dan yang kita pegang tinggal kepercayaan. Zaman sekarang makin canggih. Kita bayar pakai kartu, kris, bahkan pakai handphone. Uangnya nggak kelihatan, nggak bisa dipegang, tapi kita percaya nilainya ada. Nah, sekarang muncul lagi satu jenis uang baru. Katanya sih uang masa depan, tapi bentuknya nggak ada fisiknya sama sekali. Namanya Bitcoin. Uang yang nggak diterbitin bank, nggak diatur pemerintah, tapi katanya bisa bikin orang kaya mendadak. Loh, kok bisa? Kok orang percaya sama uang yang nggak kelihatan dan nggak dikeluarin negara? Mari kita bongkar pelan-pelan. Kita balik ke tahun 2008. Dunia lagi berantakan gara-gara krisis keuangan global, yang dikenal dengan nama Subprime Mortgage Crisis. terima kasih Google Translate. Bank-bank raksasa di Amerika kolaps. Jutaan orang kehilangan rumah, kerjaan, dan tabungan. Padahal yang bikin masalah justru lembaga keuangan besar yang katanya profesional. Makin banyak orang sadar, kok sistem keuangan ini rapuh banget ya? Masa hidup kita bisa hancur karena keserakahan segelintir elit? Lalu muncullah dia, Satoshi Nakamoto. Nama yang nggak pernah jelas, entah orang, atau kelompok, atau AI dari masa depan, atau bisa saja alien, entahlah. Tapi dia ninggalin warisan yang mengguncang dunia. Tanggal 31 Oktober 2008, Satoshi Nakamoto merilis dokumen berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Isinya, sistem uang digital tanpa bank, tanpa otorisasi pusat. Bayangin, uang yang bisa kamu kirim ke siapapun, kapanpun, tanpa perlu bank, tanpa perlu izin siapapun. Dan pada 3 Januari 2009, Bitcoin pertama resmi ditambang. Blok pertama yang disebut Genesis Block lahir. Uniknya, di blok itu ada pesan tersembunyi seperti ini. Bukan kebetulan, itu sindiran tajam. Yang isinya, kalau sistem lama diselamatkan dengan bailout, sistem baru ini dibangun dari ketidakpercayaan. Bitcoin lahir bukan buat gaya-gayaan, tapi sebagai bentuk protes cerdas terhadap sistem keuangan yang dianggap bobrok, manipulatif, dan terlalu terpusat. Oke, jadi Bitcoin ini nggak diterbitin sama bank. Nggak ada yang cetak, nggak ada bosnya, nggak ada karyawannya, nggak ada kantornya, nggak ada ruang server rahasia di ruang bawah tanah. Terus gimana caranya bisa jalan? Bitcoin jalan karena satu teknologi inti, namanya blockchain. Bahasa gampangnya, ini kayak buku kas digital.
Tapi bukan satu buku doang, melainkan ribuan salinan buku yang tersebar di seluruh dunia. Setiap kali ada transaksi, misal kamu kirim Bitcoin ke temanmu, transaksi itu diverifikasi dan dicatat bareng-bareng. Gak bisa sembarangan diubah, karena semua saksi di jaringan itu bakal tahu. Dan sampai detik ini, blockchain Bitcoin belum pernah berhasil diretas. Karena buat ngehack sistem ini, kamu harus bisa ngalahin ribuan komputer di seluruh dunia dalam waktu bersamaan. Misi yang ya bisa dibilang hampir mustahil. Oh ya, kalau kamu pengen tahu lebih dalam soal teknologi blockchain, tenang aja, kita bakal bahas di video satu kita berikutnya. Yang pasti, blockchain ini salah satu teknologi yang bikin Bitcoin unik. Dan satu hal lagi, Bitcoin ini nggak bisa dicetak semaunya. Jumlah maksimalnya cuma 21 juta koin, titik. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dimodifikasi. Artinya, dia anti-inflasi. Nggak kayak uang biasa yang bisa dicetak terus saat negara butuh, misalnya buat nutup utang atau bailout bank. Oke, jadi kenapa sih banyak orang mulai lirik Bitcoin? Apakah cuma karena harganya bisa naik ribuan persen, atau ada hal lain? Pertama, Bitcoin itu transparan dan susah dipalsukan. Setiap transaksi Bitcoin dicatat di blockchain. Siapa kirim ke siapa, kapan, dan berapa. Semuanya bisa dilihat publik. Tapi tenang, identitasnya tetap rahasia, alias semi-anonim. Nggak kayak sistem perbankan yang tertutup dan sangat rahasia, di Bitcoin nggak ada data yang bisa disembunyiin. Semuanya bisa dicek bareng-bareng, dan karena sistemnya kriptografi, buat nyolong satu transaksi aja, kamu harus jadi hacker super galaksi. Kedua, jumlahnya terbatas, maksimal cuma 21 juta koin. Ini bikin Bitcoin mirip emas digital. Karena makin banyak yang nyari, tapi stoknya nggak pernah nambah, maka harganya cenderung naik dalam jangka panjang. Beda banget sama uang biasa yang bisa dicetak semau pemerintah. Dan yang ketiga, Bitcoin itu global, nggak kenal batas negara. Kamu bisa kirim Bitcoin dari Madura ke Barcelona, atau dari warung kopi ke planet Mars, asal ada koneksi internet. Nggak ada jam kerja bank, nggak ada biaya transfer antar negara, dan nggak perlu nunggu Senin. Transfer Bitcoin bisa jam 2 pagi, hari Minggu, dan tetap masuk. Oke, tadi kita udah bahas kelebihan Bitcoin, tapi jangan lupa, kayak semua hal keren di dunia ini, Bitcoin juga punya kekurangan yang nggak main-main. Pertama, harganya naik turun kayak roller coaster. Bisa naik 10 juta dalam seminggu, tapi bisa jatuh kayak cinta sepihak, cepat, sakit, gak ada peringatan. Ini karena harga Bitcoin dikendalikan oleh pasar. Jadi, ya, kamu siap-siap mental kalau mau ikut masuk. Kedua, belum bisa dipakai buat beli cilok di pinggir jalan. Coba deh kamu tanya ke tukang bakso atau tukang parkir, bisa bayar pakai Bitcoin nggak, Pak? Jawabannya pasti bit apa? Memang ada beberapa merchant modern yang udah terima Bitcoin, tapi secara umum, adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran masih jauh dari kata umum. Dan yang ketiga, karena sifatnya anonim dan bebas, Bitcoin kadang dipakai buat hal-hal yang ya gelap. Beberapa kasus pemerasan, pencucian uang, dan dark web pakai Bitcoin sebagai alat bayar. Bukan salah teknologinya sih, tapi tetap aja ini jadi salah satu tantangan besar. Intinya, Bitcoin itu bukan uang sakti. Ada potensi besar, tapi juga ada risiko yang gak kalah besar. Dan seperti biasa, yang penting kita pahami dulu apa itu Bitcoin, bukan ikut-ikutan duluan. Jadi, apa sebenarnya Bitcoin itu? Uang, investasi, atau bentuk protes terhadap sistem lama yang dianggap penuh manipulasi? Bagi sebagian orang, Bitcoin itu kayak emas digital, tempat lindung nilai. Buat yang lain, ini kendaraan spekulasi biar bisa cuan cepat. Tapi di balik itu semua, Bitcoin juga adalah simbol ketidakpuasan. Simbol bahwa orang mulai cari alternatif karena mulai kehilangan kepercayaan.
Tapi, apakah Bitcoin solusi? Atau justru ilusi baru di dunia yang udah terlalu sibuk cari pelarian? Jawabannya, nggak ada yang pasti. Karena pada akhirnya, yang paling penting itu bukan ikut tren, tapi ngerti dulu apa yang kita hadapi. Dari zaman tukar ayam sama beras, ke garam dan emas, sampai sekarang uang digital yang nggak bisa dipegang. Satu hal yang nggak pernah berubah, uang cuma bisa berfungsi kalau kita percaya. Tapi percaya itu bukan berarti buta. Percaya itu harus datang dari paham. Dan paham itu dimulai dari nonton video edukasi seperti ini. Jadi sebelum beli, hype, atau ngomel-ngomel soal Bitcoin, mari kita pahami dulu. Apa yang sebenarnya kita pegang, dan apa yang sebenarnya kita percayai. Dan perlu diingat, video ini dibuat hanya untuk edukasi, bukan ajakan untuk beli, jual, atau investasi. Karena keputusan finansial tetap harus datang dari pemahaman, bukan dari ikut-ikutan. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.